Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Alfarizi, NIM 2019-197 dengan rekan saya. Di Ade Permana dengan NIM 2019 10 11 03 1190. Nah, di video ini kami berdua akan menjelaskan materi dengan topik tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk lebih lanjutnya, mohon disimak videonya sampai habis. Saya akan menjelaskan kasus tindak pidana korupsi. Kasus tindak pidana korupsi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi yaitu setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan yang dinyatakan korupsi harus merujuk pada undang-undang atau pemberantasan korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, mereka mempraktikkan cara-cara korupsi, biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Yang kedelapan, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Kemudian sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia. Sejarah perundangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antaranya delik-delik korupsi dalam KUHP, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perat pusat, angkatan darat dan laut, kemudian Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan. Namun, ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana. Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi. Yang pertama, subjek hukum orang. Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembenaan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum, sumber pokoknya KUHP adalah pribadi atau orang tersebut. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya
Orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum lain. Yang kedua, subjek hukum korporasi. Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan anggota. Pengguna istilah badan hukum sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam UU PTKPK. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu, melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kemudian melansir dari kanal kpk.go.id, menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dasar pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara korupsi. Namun, terdapat 7 jenis korupsi yang umum yang biasanya dilakukan. Yang pertama yaitu korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Kalau ada yang bergerak di sektor industri alam, kehutanan atau pertambangan, itu mereka ada polisi tax juga agar mereka menyetorkan sekali pajak. Semua itu kalau terjadi curang nanti bisa masuk ke konteks kerugian negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberi suap, menyuap hakim, kemudian menyuap pengacara atau advokat. Yang ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keempat, korupsi terkait dengan perbuatan pemerasan. Pemerasan merupakan tindak yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang itu memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau bisa untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima,
korupsi terkait dengan perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu, pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Yang keenam, korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau pemerintahan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk mengadakan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawarannya biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Yang ketujuh, yang terakhir, korupsi terkait dengan gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK yang menentukan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat yang disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatan. Kejaksaan Agung mengatakan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sedang menghitung total kerugian keuangan negara akibat korupsi di PT Asabri. Sementara ini kerugian negara ditaksir mencapai 23,73 triliun rupiah. Ini masih taksiran sementara. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka kasus korupsi Asabri. Ke-8 orang ini adalah, kita lihat, Heru Hidayat, ada Beni Cokro Saputro, Lukman Purnomo Sidi, Adam Rahmat Damiri, Sony Wijaya, Bahtiar Effendi, Hari Setiono, dan Ilham W. Siregar. Dengan kita lihat, kalau kita lihat para pihak yang masuk tersangka ini bersepakat dengan pihak Asabri untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru, Beni, dan Lukman. Lalu 5 diantaranya adalah Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 Maret 2016, Majen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri yang tadi saya sebutkan, juga ada mantan Direktur Utama PT Asabri periode berikutnya yakni Letjen Purnawirawan Sony Wijaya, lalu ex-Direktur Keuangan PT Asabri Bahtiar Effendi, dan mantan Direktur Asabri Hari Setiono. Kemudian ada juga mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham W. Siregar. Ini nama-nama tersangka kasus korupsi PT Asabri. Nah, yang selanjutnya ini ada tindak pidana pencucian uang. Lah, apa itu sih tindak pidana pencucian uang? Pencucian uang sendiri itu sering dikenal dengan money laundering yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali duit yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, money laundering ini diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Nah, uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang ini adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi. Sehingga uang yang bersumber dari
dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. Lah, money laundering ini atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi yang ada di dalamnya, selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya. Lah, di Indonesia sendiri ini, praktik ini sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Tujuan paling umum praktik kotor ini yakni menyamarkan asal-usul uang tersebut seolah berasal dari aktivitas legal. Lah, bisa dikatakan pencucian uang ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya menghamburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari yang cara tidak wajar atau ilegal. Banyak macamnya seperti dari korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, atau lain sebagainya. Lah, dalam tindak pidana pencucian ini diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU. Lah, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pasal. Lah, yang pertama itu ada pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menggibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Lah, yang dimana itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU terus ini. Lah, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut, kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian dengan pidana penjara paling lama itu 20 tahun dan dendanya itu sebesar 10 miliar rupiah. Nah, yang kedua itu ada pasal 4 yang berbunyi setiap orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1. Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Yang terakhir itu ada pasal 5. Setiap orang menerima atau menguasai penempatan, transferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU ini tentunya dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun dan dendanya sebesar paling banyak 1 miliar. Lah, untuk contoh kasusnya itu mungkin ada yang pertama itu mencuci uang lewat nama bank ya. Lah, contoh kasus pencucian ini sudah biasa lah, sudah hal umum. Lah, dilakukan dengan membuat ini dengan bank dengan 2 nama atau lebih, di mana semakin banyak rekening bank yang dibuat semakin lancar aksi money laundering yang dilakukannya. Lah, mengenai pembuatan rekening fiktif ini, ya di benak kita biasanya adalah salah satu rekening yang dibuat sebagai pencucian adalah rekening normalnya yang dilakukan sehari-hari. Padahal sebenarnya kasus pencucian uang atau money laundering lewat meminjamkan banyak nama dalam bank tidak semudah itu. Bahkan bisa jadi semua rekening melakukan digunakan untuk saling mencuci uang. Nah, cara ini adalah cara yang paling umum adalah memindahkan deposito fiktif dari satu rekening ke rekening lain, lalu membuat semacam tempat penyimpanan palsu untuk menyembunyikan transaksi antar rekening. Nah, cara lain yang serupa namun lebih pintar adalah dengan menggunakan transaksi valuta atau dokumen-dokumen semacam letter of credit, di mana cara ini biasanya sering dipakai pelaku yang memiliki rekening bank fiktif asal luar negeri. Yang kedua itu ada modus transaksi online fiktif. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan tindak pidana pencucian uang. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Lah, sudah jelas ada kaitannya antara satu sama lain ini. Nah, kenapa? Karena tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan asal dari tindak pencucian uang. Nah, maka sebaliknya juga tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Lah, alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil
korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian keuangan negara atau negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidana pelaku tindak pidana tersebut. Ya, mungkin itu saja penjelasan kelompok kami terkait tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton video ini.